Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Fitria. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke dalam materi teks deskripsi, pertama-tama saya akan menyampaikan KD, kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di sini. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Nah, KD yang akan kita capai di sini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, terutama tentang sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni suatu daerah. Terus yang didengar atau yang dibaca. Nah, selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Indikator pencapaian yaitu yang pertama kita capai yaitu menentukan ciri umum dari teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi teks deskripsi dari segi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau dan didengar. Yang keempat yaitu menentukan ciri teks deskripsi dari segi aspek bahasa pada teks yang dibaca dan didengar. Oke anak-anak, kita langsung saja ya masuk ke dalam materi tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini kalau dalam bahasa Latin artinya describer, yaitu menuliskan suatu hal atau membeberkan sesuatu. Kalau menurut Joyce Carol, yaitu teks deskripsi merupakan usaha penulis untuk memindahkan suatu kesan. Jadi bisa diartikan kalau menurut Joyce Carol ini seorang penulis itu datang ke suatu tempat tentang sekolah atau lokal wisata atau pentas seni. Jadi dia menuliskan kesan-kesannya dipindahkan dalam secari kertas sebuah pena. Anak-anak, tadi kita kan sudah membahas nih menurut bahasa Latin dan menurut para ahli. Jadi secara umumnya teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek atau tempat atau peristiwa yang digambarkan secara terperinci, detail, dan jelas. Contohnya saja seperti objek wisata Baturaden yang terkenal di Banyumas. Jadi si penulis ini datang ke objek wisata Baturaden secara sendiri nih. Jadi dia menggambarkan objek wisata itu harus secara jelas dan detail. Contohnya tentang air terjun. Nah, di Baturaden itu ada air terjunnya. Nah, tepatnya itu di mana? Detailnya di mana? Nah, secara gamblang si penulis ini menjelaskan bahwa letak dan tepatnya air terjun itu ada di bawah jembatan merah Baturaden. Jadi, si penulis harus bisa membawa si pembaca ke dalam teks deskripsi ini. Jadi, pembaca itu seolah-olah ada dan merasakan bahwa lokal wisata Baturaden itu benar ada air terjunnya dan jembatan. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu tempat. Ya, tadi yang kita pelajari yaitu pada pengertian umumnya menggambarkan suatu objek, terus pentas seni atau peristiwa, yaitu jadi menggambarkan atau melukiskan. Yang kedua yaitu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Nah, yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati oleh penulis itu sendiri. Jadi penulis itu harus terperinci menulisnya, anak-anak. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Jadi penulis itu harus benar-benar real menuliskan suatu objek atau suatu pementasan seni harus benar apa adanya, tanpa adanya bumbu fiksi, anak-anak. Seperti itu. Nah, tujuan dari teks deskripsi dibagi menjadi dua. Ada deskripsi sugestif dan deskripsi epositoris atau deskripsi teknis. Nah, deskripsi sugestif ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif ini disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Seolah-olah pembaca itu tersugesti dalam pikirannya, oh berarti tempat objek wisata Baturaden seperti ini nih, indah, benar-benar indah, tidak ada kata lain selain indah. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk yang kedua yaitu deskripsi epositoris atau deskripsi teknis, bertujuan untuk beridentifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek
jika bertemu atau berhadapan langsung. Jadi, anak-anak jika ingin menggunakan deskripsi ini harus datang langsung ke objek wisata. Contohnya datang langsung ke objek wisata Batu Raden untuk mengenal langsung secara real bahwa objek wisata itu benar-benar indah apa adanya, tanpa adanya rekaan. Seperti itu anak-anak. Nah, teks deskripsi itu memiliki jenis-jenis anak-anak. Tidak mungkin hanya memiliki satu jenis saja. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Jadi, kesan yang disampaikan dalam teks paragraf deskripsi subjektif ini adalah menurut penggambaran dari si penulis. Nah, yang kedua yaitu teks paragraf spatial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruangan, dan lain-lain, anak-anak. Jadi, teks deskripsi paragraf spatial ini hanya menggambarkan tentang tempat, tidak menggambarkan tempat yang lain, tidak menggambarkan hal real lain. Nah, yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Teks ini menggambarkan objek apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Jadi, teks paragraf ini benar real apa adanya. Nah, benar real apa adanya tanpa adanya rekaan. Teks deskripsi ini mempunyai kaidah kebahasaan. Jadi, kaidah kebahasaan teks deskripsi itu ada 7. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, dan teman saya. Jadi, harus menggunakan kata benda sesuai topik. Seumpama anak-anak ingin mendeskripsikan sekolah nih, jadi kalian harus benar-benar real membahas tentang sekolah, anak-anak. Nah, yang kedua itu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau adalah seorang kepala sekolah. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang menggambarkan, seperti suatu siswa yang rajin, 2 kaos kaki putih. Nah, yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru. Nah, jadi itu kan benar-benar real bahwa itu menggambarkan siswa itu menggunakan seragam putih biru, anak-anak. Nah, yang kelima, mengandung kata kerja seperti perasaan atau pendapat dengan tujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek, seperti saya pikir itu adalah kucing yang cerdas, saya yakin buku itu murah. Jadi seolah-olah dia mengandung kata kerja. Nah, yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai subjek, seperti dengan cepat, di rumah, di kampus. Jadi itu kan mengandung kata keterangan. Seperti objek wisata lokal wisata Batu Raden itu letaknya di mana? Yaitu di Batu Raden. Nah, nama daerah itu adalah Batu Raden. Nah, yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya lembut seperti sutra. Anak-anak, Ibu nanti akan memutarkan sebuah video mengenai lokal wisata yang terkenal di Banyumas. Nah, anak-anak nanti harus membuat teks deskripsi sesuai dengan video yang Ibu putar. Nah, ketika anak-anak tadi memperhatikan materi yang Ibu ajarkan, pasti kalian paham. Nah, setelah kalian mendeskripsikan lokal wisata ini, kalian akan dengan mudahnya untuk mendeskripsikan suatu objek yang nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, anak-anak. Nah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini akan bermanfaat. Pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.